Yang kira-kira bisa kena FLUTD, kucingku bisa kena nggak? Nah ini kalau jadi kucing memang 80% yang kena FLUTD itu adalah kucing jantan. Kenapa? Karena kucing jantan itu kecil ya, saluran-urat kecil. Jadi sumbatan kecil aja dia sudah bisa menyumbat gitu. Makanya jantan itu berbahaya banget. Tapi jangan salah. Nggak cuma jantan nih yang bisa kena, betina juga bisa kena. Ini menurut data dari mana nih dok kemarin datanya? Kayaknya dari BM tadi ya dok ya. Ini datanya jantannya 82%, sementara betina 17,9%. Yang 17,9% kan nggak kecil ya, berarti betina juga bisa kena gitu. Ya mungkin kalau betina bisa juga karena apa? Misalnya dia mungkin UTI, bisa juga neoplasia, jadi cancer, tumor bisa. Nah, terus yang satu lagi biasanya itu berumur sekitar 3 sampai 6 tahun. Tuh, biasanya kita enggak ya dok ya? Enggak, kalau kita itu jarang sih, jarang ada terjadi, tapi ada. Tapi rata-rata itu yang paling rentan itu adalah umur 3 sampai 6 tahun. Oke. Buru-buru kakak ya. Terus juga penyebab yang lain adalah karena diet yang tinggi magnesium dan fosfor. Itu yang banyak penyebabnya kayaknya itu ya diet. Kalau enggak itu ini 3 ini nih, stres, overweight, dan dietnya salah. Karena kalau overweight itu ada kecenderungan untuk FLUTD 4 kali lipat. Jadi hati-hati kalau ras-ras yang standar ya, misalnya domestik udah di atas 5 kilo, nah itu sudah termasuk overweight biasanya itu. Oke, selanjutnya ya, ini adalah treatment yang biasa dilakukan oleh dokter hewan ketika anabul terkena FLUTD. Nah, pertama biasanya itu kita harus fokus ke stone breakdown, yaitu pemecahan batu, lalu meningkatkan urin ke volume urin. Kenapa? Karena dengan meningkatnya volume urin, flushing semakin banyak ya. Jadi belum sempat dia mengendap, dia udah keluar duluan. Reduce inflammation. Nah, karena tadi ada infeksi biasanya kan inflamasi. Nah, ini untuk pengurangannya. Lalu karena biasanya disebabkan juga oleh stres yang tadi multi household cat atau sesuatu yang baru, kita harus menurunkan stresnya. Dan yang ketiga adalah menurunkan pH urin kucing yang normal, yaitu ke pH 6 sampai 6,5 gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh dokter hewan nih. Satu, kalau misalnya masih belum terlalu parah, biasanya cuma bisa dikasih obat aja. Atau kalau enggak, mungkin kalau cuma UTI, nggak ada batu, dikasih drugs aja, jadi dikasih obat. Nah, kedua nih, kalau misalnya dia sudah mulai terlihat tidak bisa keluar, netes atau bahkan buntu, bisa pakai kateter. Gitu. Ya, biasanya orang-orang para parent sih biasanya udah kenalnya itu sampai kateter ya. Jadi kalau nggak dikasih obat pasti ujung-ujungnya kateter. Tuh, ujungnya kateter. Nah, kalau misalnya dia udah parah atau kalau mungkin dia nggak bisa keluar tetap pakai kateter, itu bisa pakai sistosentesis, yaitu diambil langsung dari kandung kemihnya gitu ya. 1, 2, dia bisa aja dipakai surgery atau operasi. Nah, ini yang stage paling tingginya ini surgery gitu. Nah, kan tadi kita bahas tentang holistic treatment ya. Holistic treatment itu kita ada beberapa holistic treatment yang digunakan untuk membantu menangani FLUTD. Nomor 1 adalah perubahan diet, yaitu makanan nih. Makanannya dibagusin dulu, makanannya diberikan yang mengandung
tinggi cairan ya, tinggi moisture, dan dibuat rendah mineral gitu ya dok ya. Lalu nomor 2, nah tadi air, karena kita mau meningkatkan volume urin, makanya air harus selalu tersedia. Kenapa? Karena biar dia lebih baik minum. Dengan dia lebih banyak minum, dia membantu mengurangi chance untuk terkena FLUTD. 3 adalah konsumsi suplemen holistik. Nah ini suplemen holistik yang digunakan untuk mencegah dan mengobati FLUTD. Nah nomor 3 adalah ciptakan lingkungan stress free. Jadi nggak cuma manusia ya yang bisa stres. Nggak tahu juga kenapa anabul ini bisa stres ya. Padahal dia cuma makan tidur doang loh. Kita yang cari duit kenapa dia yang stres, tapi bisa ternyata. Nah dengan cara menciptakan situasi dan lingkungan yang stress free ini, anabul jadi lebih happy dan jadi lebih terhindar dari FLUTD. Oke. Nah ini adalah contoh dari vitamin holistik tadi, Cabigami Urigoel. Ini adalah produk kami. Kami sudah membantu banyak sekali kucing-kucing di Indonesia, alhamdulillah. Dari sejak launchnya pada bulan Maret tahun ini ya, kita sudah bantu banyak banget anabul di Indonesia, mulai dari pencegahan sampai pengobatan, mulai dari yang tingkatnya yang masih belum terlalu parah sampai yang sudah harus kateter ya, sampai harus kateter dibarengin sama ini bisa. Gitu. Jadi Cabigami Urigoel ini tuh vitamin ini ya, suplemen holistik terbuat dari Vaccinium vitissidea extract, terus juga seamai sama Musa paradisiaca ekstrak juga. Nah kita pakai ini ekstrak, kombinasi ekstrak ini itu semua all natural dan aman untuk digunakan berbarengan dengan obat dokter. Jadi kita tidak anti dokter ya. Jadi kita tetap harus bawa anabul kita ke dokter kalau lagi sakit gitu ya Porch ya. Ini adalah contoh-contohnya dengan Cabigami Urigoel. Dengan Cabigami Urigoel kita bisa kawal FLUTD sampai sembuh. Tidak lagi kita perlu takut sama FLUTD. Sekarang ada Cabigami Urigoel. Gitu. Namanya Cabigami Urigoel ini bisa dipakai untuk pencegahan juga. Nah, untuk pencegahan itu biasanya efeknya itu kucingnya jadi lebih suka minum. Jadi minumnya lebih banyak ya dok ya. Minumnya jadi lebih sering. Kemudian bisa juga makin banyak, juga semakin lancar. Betul. Nah kalau untuk pengobatan juga bisa, tapi dosisnya berbeda nih. Kalau pencegahan cuma seminggu 3 kali aja cukup, tapi kalau pengobatan harus 3 kali sehari ya, karena memang dosis untuk pengobatan ini berbeda begitu. Dan kalau misalnya sudah parah, itu sangat wajib untuk ke dokter, dan bisa juga kita diiringi dengan obat dokter dan pakan urinary. Jadi kita itu tidak bertabrakan dengan pakan urinary maupun obat dokter, jadi aman. Kalau yang mau nanya-nanya nih, monggo datang ke booth kita di C16. Ada banyak banget promo, dan buat yang datang bakal dapat free goat milk dari kita. Siapa aja yang bakal datang bakal kita kasih free goat milk dari kita. Selama persediaan masih ada ya. Iya, makanya buruan datang nih ke booth C16 ya. Oh iya, satu lagi aku mau announce nih, mumpung di PE. Tahun lalu kita mau announce produk ini memang di IPE tahun lalu nih. Tahun lalu dong. Kita tahun lalu itu kita sudah announce bahwa kita itu sedang develop produk untuk urinary. Dan tahun ini di IPE kita sudah datang dengan produk urinary. Berarti kalau saya announce di IPE tahun ini, berarti tahun depan kita bisa launch produk baru lagi. Oke, boleh ya. Jadi ini kita mau announce kalau kita mau bikin produk untuk liver health. Jadi kita mau bikin buat kesehatan hati ya, bukan jantung nih, hati, liver health gitu. Jadi doakan kita ya teman-teman semuanya, parents, semoga kita bisa selesai develop dan bikin yang terbaik buat anabul kita semua. Semoga lebih banyak anabul yang bisa kebantu. Oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong. Ya, dok,
boleh nggak nanti ada yang nanya-nanya dulu nih? Ya. Boleh banget dong. Iya, boleh dari kakak-kakak semua. Ada yang mau nanya nggak? Atau saya yang nanya nih? Boleh. Ya, boleh. Dok. Ini tadi saya penasaran sebenarnya ya. Tadi yang disampaikan ternyata anabol kita itu rentan stres juga ya. Nah, boleh mungkin dokter bisa jelaskan penyebab stresnya apa? Terus biar nggak stres itu dikasih apa nih ya? Nah, produk unggulannya apa nih biar hewan peliharaan kita tidak stres gitu ya? Oke, terima kasih dokter. Oke, terima kasih pertanyaan kakak Mas. Jadi gini ya, untuk anabol yang stres itu kita harus jaga lingkungan dia, jaga kebiasaan dia, karena kucing itu terutama ya itu sensitif dengan perubahan-perubahan, bener kan dok? Nah kalau dia sensitif dengan perubahan-perubahan seperti itu, kita itu harus bikin dia supaya tetap happy ya. Jadi kayak tidak boleh ada sesuatu perubahan yang mendadak tiba-tiba gitu ya. Kalau misal nih kita mau adopsi kucing baru, mungkin biasakan mereka didekatkan dulu atau diberikan sesuatu mainan ya yang mereka saling suka gitu, ditukar gitu biar mereka tuh mulai terbiasa dengan bau-baunya. Itu bisa bikin mereka stres. Satu mungkin ya kucing baru, atau kalau nggak pindahan rumah. Nah itu juga bisa bikin stres karena kan situasi baru. Nah kita untuk produknya kita ada nih untuk menurun stres, yaitu yang warna biru. Warna biru itu yang essentials. Ini adalah biasa kita combo dengan Urigoel juga. Urigoel ini tuh dikombo dengan essentials agar membantu anabol ini tidak gampang stres ya. Kita ada kandungan triptofannya dalam essentials itu untuk menurunkan stresnya anabol. Jadi triptofan itu juga dipakai di suplemen manusia ya biasanya. Ya betul. Itu juga biasanya dipakai untuk menurunkan stres pada manusia. Jadi kita juga pakai itu untuk menurunkan stres pada kucing. Jadi memang serba salah ya kalau stres, karena kucing itu sedikit-sedikit stres. Litter boxnya pindah dari pojok sana ke pojok sini stres, dia bingung mana litter boxku gitu kan. Jadi kita harus mulai membiasakan diri itu, membiasakan kucing kita tuh pelan-pelan. Kalau memang berencana untuk memiliki kucing baru, itu memang enaknya itu di karantina dulu. Nanti dibiasakan caranya tuh dengan makan bareng. Jadi asosiasikan si teman baru ini dengan kegiatan yang positif seperti makan, snack.